Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini aku akan memberikan tutorial cara penggunaan pivot table di Microsoft Excel. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih, apa sih pivot table itu? Jadi, pivot table adalah fitur di dalam Microsoft Excel yang memungkinkan penggunanya untuk merangkum, menganalisis, dan juga mengkelompokkan data dengan cepat dan efisien. Jadi, kalau misalnya teman-teman memiliki data dengan beberapa informasi, maka teman-teman bisa dengan cepat dan efisien nih untuk menganalisisnya. Nah, pivot table ini terbagi menjadi dua, yaitu pivot table dengan tabel atau range dan juga pivot table dengan chart. Nah, kali ini aku akan memberikan tutorial cara penggunaan pivot table dengan tabel atau range di Microsoft Excel. Yuk, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, langkah pertama adalah siapkan data dengan beberapa informasi yang ingin dianalisa. Nah, di sini aku sudah menyiapkan data dengan beberapa informasi, yaitu ada bulan, motor, area, dan penjualan. Nah, setelah kita menyiapkan data, lalu langkah selanjutnya kita blok semua data yang ada, atau teman-teman bisa juga dengan cara mengklik salah satu sel, lalu klik Ctrl plus A. Setelah kita blok data, lalu selanjutnya kita ke tab Insert, lalu kita klik pivot table yang ada di ujung kiri atas. Nah, nanti akan muncul from table atau range dan from external data source. Nah, apa sih perbedaan antara from table atau range dengan from external data source? Jadi, perbedaannya hanya pada sumber data. Kalau misalnya from table atau range, data itu terletak pada satu file yang sama dengan hasil pivot table. Lalu, jika from external data source, maka data itu berada di file yang berbeda dengan hasil pivot table. Karena aku ingin hasil pivot table-nya itu berada di satu file yang sama dengan data, maka aku memilih from table atau range. Kita klik, lalu akan muncul tabel seperti ini. Selanjutnya kita pilih new worksheet atau existing worksheet. Nah, apa sih perbedaan antara new worksheet dan existing worksheet? Nah, apabila teman-teman ingin hasil pivot table-nya itu berbeda sheet atau membuat sheet yang baru dengan data, maka pilih new worksheet. Tapi, jika teman-teman ingin hasil pivot table itu berada di satu sheet yang sama dengan data, maka pilih existing worksheet. Karena aku ingin hasil pivot table-nya berada di satu sheet yang sama dengan data, untuk memudahkan perbandingan data, maka aku pilih existing worksheet. Selanjutnya kita pilih location. Apa sih location itu? Yaitu memilih tempat di mana akan menaruh pivot table dengan mengklik sel sesuai keinginan. Pada contoh akan dipilih sel F4. Nah, setelah itu klik OK. Lalu akan muncul tabel seperti ini. Di sebelah kanan ada tabel pivot table fields. Nah, ini terdiri dari beberapa informasi pada kolom data. Yang pertama, di bagian atas itu terdapat 4 informasi, yaitu bulan, motor, area, dan penjualan, yang sesuai dengan data yang sudah kita blok di awal. Yang kedua, di bagian bawah terdapat 4 bagian, yaitu filters, untuk memfilter pengecekan apa saja yang diinginkan. Misalnya mengecek penjualan di bulan tertentu atau untuk merek motor tertentu. Lalu yang kedua itu ada rows, yaitu apabila teman-teman taruh informasi bagian atas ke rows, maka akan menjadi baris. Lalu yang ketiga itu ada columns. Apabila teman-teman taruh informasi bagian atas ke columns, maka akan menjadi kolom. Lalu yang terakhir ada values, diisi dengan value apa aja yang ingin dilihat. Misalnya ingin melihat penjualan. Nah, contoh pertama, aku di sini ingin melihat total penjualan setiap merek motor di masing-masing area. Nah, langkah pertama,
taruh atau tarik informasi bagian atas pada motor ke bagian bawah pada rows. Setelah itu akan muncul baris dengan merek motor yang sesuai dengan data. Langkah yang kedua, taruh atau tarik informasi bagian atas pada area ke bagian bawah pada columns. Setelah itu akan muncul kolom area yang sesuai dengan data. Nah, di sini ada Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Kemudian, taruh atau tarik informasi bagian atas pada penjualan ke bagian bawah pada values. Nah, setelah itu akan muncul hasil penjualan yang sesuai dengan data. Nah, pivot table juga secara otomatis akan menambahkan kolom dan juga baris grand total. Hasil akhir pivot table dapat menganalisa data tabel dengan lebih mudah. Lalu contoh kedua, aku ingin melakukan pengecekan berapa total penjualan motor di masing-masing area setiap bulannya. Langkah pertama, taruh atau tarik informasi bagian atas pada area ke bagian bawah pada rows. Nah, setelah itu akan muncul baris berisi daerah area yang sesuai dengan data. Lalu yang kedua, taruh atau tarik informasi bagian atas pada bulan ke bagian bawah pada columns. Nah, setelah itu akan muncul nih kolom bulan yang sesuai dengan data. Dan yang terakhir, taruh atau tarik informasi bagian atas pada penjualan ke bagian bawah pada values. Nah, setelah itu akan muncul nih hasil penjualan yang sesuai dengan data. Pivot table juga secara otomatis akan menambahkan kolom dan juga baris grand total. Hasil akhir pivot table dapat menganalisa data tabel dengan lebih mudah. Contoh ketiga, aku ingin menggunakan filters untuk memilih total penjualan setiap area di masing-masing bulan hanya pada merek tertentu. Nah, langkah yang pertama, taruh atau tarik informasi bagian atas pada motor ke bagian filters. Nah, setelah itu akan muncul nih di bagian kiri pemilihan filters, lalu klik tanda panah ke bawah yang ada di set all. Lalu akan muncul tabel seperti ini. Jika teman-teman hanya ingin memilih satu merek motor, maka teman-teman bisa pilih nih merek motor mana aja yang mau teman-teman pilih. Lalu klik OK. Atau bisa juga teman-teman klik select multiple items, lalu klik nih merek motor mana aja yang mau teman-teman pilih. Namun, apabila teman-teman mau memilih lebih dari satu merek motor, maka wajib nih klik select multiple items dulu, baru pilih all. Nah, karena aku mau milih satu merek motor aja, maka aku klik select multiple items aja nih biar gampang. Lalu aku klik merek motor Honda. Lalu kita klik OK. Nah, tabel yang muncul akan sesuai nih dengan penjualan merek motor Honda pada masing-masing area di setiap bulannya. Pivot table juga secara otomatis akan menambahkan kolom dan juga baris grand total. Hasil akhir pivot table dapat menganalisa data tabel dengan lebih mudah. Oke, sekian tutorial pivot table dengan tabel atau range di Microsoft Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.